Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan satu tema, yaitu bisa minta tolong ditampilkan slide-nya. Gereja yang hangat. Mari kita buka dan baca bersama firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, di mana ayat ini akan melandasi perenungan firman Tuhan kita pagi hari ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Jika sudah menemukannya, mari kita membacanya silih berganti. Saya ayat 41, Bapak Ibu Saudara ayat 42, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-47. Sudah menemukan? Saya akan memulai ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, demikianlah firman Tuhan. Dalam perikop cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedangkan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca tema minggu ini, gitu ya, gereja yang hangat, kira-kira apa yang terlintas di dalam pikiran kita? Nah, gereja yang hangat, apa yang terlintas di dalam pikiran kita? Apa yang ada di dalam benak kita? Matiin nasi. Jadi kita irit sedikit gitu ya, terus nanti pada hardang semua, kepanasan. Enggak. Ketika kita mungkin melihat tema ini gereja yang hangat, selain kepikiran isengnya adalah matiin AC gitu ya, tentu kita berpikir tentang yang namanya keramahan yang diperoleh di GSRI Bekasi. Dimulai dari ketika kita masuk gitu ya, di pintu depan sana, wah sudah ada yang menjambut, mukanya sudah berseri-seri, kita disalamin selamat pagi dengan senyum yang lebar. Kita masih ngantuk-ngantuk gitu kan, datang. Nah, itu kan pasti sesuatu yang bisa melegakan kita dan membuat kita, wah ternyata ada yang menyambut aku dan dia sudah semangat. Aku berarti juga harus semangat gitu ya. Atau mungkin juga diantara kita terpikir tentang yang namanya suasana keakraban, gitu ya, keakraban. Nah, ini juga salah satu hal yang menjadi salah satu kekuatan gereja kita GSRI Bekasi. Setelah ibadah ada waktu untuk duduk santai dan ngopi, ya kan? Nah, itu temannya Pak Herman banyak ngopi gitu kan. Sambil ngobrol-ngobrol, entah ngobrol apapun gitu ya, bisa ngalor ngidun wetan kulon dan lain sebagainya. Atau antar anggota wilayah juga bisa saling memperhatikan, saling guyup antara anggota wilayahnya gitu ya. Ketika ada yang kesusahan, ketika dengar ada kabar gitu ya, sini lo sedang sakit, langsung ketua wilayahnya atau pengurusnya, ayo kita datang ke sana berdoa gitu ya. Itu kan salah satu hal yang menguatkan sekali, dan kita merasa, oh walaupun kita mungkin tidak ada kakak atau adik kita di Bekasi, tapi kita punya kakak dan adik seiman yang bisa menguatkan kita, yang ada bersama-sama dengan kita, yang bergumul bersama-sama dengan kita gitu ya. Atau juga mungkin kita berpikir tentang yang namanya komunitas yang menerima kita itu apa adanya gitu ya, mau menjadi kawan seperjalanan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara,
apa yang baru saja saya coba sebutkan gitu ya, 4 hal ini itu mungkin hanya beberapa wujud konkret saja yang mungkin terlintas juga di dalam benak kita gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah memang kehangatan sebuah gereja itu seperti ini yang dimaksudkan? Apakah hanya sebatas ini? Nah, mari kita renungkan bersama gitu ya. Bapak Ibu Saudara, jika kita perhatikan baik-baik Kisah Para Rasul 2 pasal 2 ayat 41 sampai 47 ini, maka kita bisa melihat bahwa bagian ini itu memberikan kepada kita sebuah potret keluarga pertama dari gereja Tuhan gitu ya. Biasanya kalau kita mau menikah itu kan ada sekarang namanya pre-wedding, atau ada juga yang sekarang itu mulai tren melakukan fotonya itu post wedding gitu ya. Jadi bukan pre-wedding lagi tapi post wedding, dilakukan setelah menikah baru foto-foto jadi sah gitu. Mau cipika-cipiki dan lain sebagainya itu menurut mereka sah gitu ya. Tapi yang sedang dipotret di sini adalah sebuah gereja Tuhan yang pertama kali gitu. Wah, itu kan potret yang keren dan itu harus diabadikan gitu ya. Bahwa gereja yang hangat itu sejatinya tidak terbatas pada keramahan sosial saja seperti yang tadi saya sebutkan. Ada komunitas lah, ada tempat yang guyup, saudara seiman yang memperhatikan dan lain sebagainya gitu ya. Kenapa tidak sebatas ranah sosial saja gitu ya? Karena kehangatan itu seharusnya memang merupakan buah atau hasil dari sesuatu yang jauh dari pada yang fundamental gitu ya. Apa yang lebih fundamental itu? Nah, satu hal yang perlu kita ingat bahwa potret keluarga pertama gereja ini terjadi segera setelah peristiwa Pentakosta. Ini adalah potret keluarga pertama gereja setelah terjadinya Pentakosta. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 mencatat bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan. Petrus yang beberapa minggu sebelumnya itu menyangkal Yesus berapa? 3 kali ya. Tapi kini di hari Pentakosta itu dia berani berdiri berkhotbah dengan kuasa yang luar biasa, memberitakan inti daripada Injil Kristus itu, yaitu Yesus yang mereka salibkan itu kini telah bangkit ya. Nah, hasil dari khotbah Petrus ini di hari Pentakosta itu apa? Hasilnya adalah 3.000 orang itu tersentuh gitu ya. Dan kemudian bertanya, apa yang harus kami perbuat? Maka Petrus menjawab, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itu yang tersebut di Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Dan kemudian di ayat 41 menunjukkan kepada kita respon dari pendengar khotbah Petrus di zaman itu. Bahwa orang-orang yang menerima perkataannya, yang mendengar akan khotbahnya itu memberi diri mereka untuk dibaptis. Dan segera setelah itu kita mendapatkan gambaran komunitas baru yang terbentuk di ayat 42 sampai 47. Nah, Bapak Ibu Saudara, gereja yang baru terbentuk setelah peristiwa Pentakosta ini bukanlah gereja yang terbentuk dari program-program gereja, program kerja bertahun-tahun gitu ya. Atau sebuah gereja mandiri yang mulanya kemudian dirintis dan dinaungi oleh satu sinode tertentu gitu atau induk tertentu. Dan kemudian baru berkembang menjadi gereja mandiri. Tidak seperti itu. Gereja yang muncul setelah Pentakosta ini adalah gereja yang lahir dari ledakan pemberitaan Injil dan kuasa dari Allah, Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta itulah yang kemudian bekerja di dalam setiap pribadi murid Kristus dan memampukan mereka untuk kemudian memberitakan Injil atau kabar baik. Sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus dan hidup mereka diubahkan. Dan mereka kemudian bergerak untuk hidup bersama sebagai satu gereja atau jemaat mula-mula yang cara hidupnya sedang kita renungkan bersama pagi hari ini. Nah, mari kita perhatikan bersama ayat 42 yang memberikan kepada kita 4 pilar gitu ya. 4 pilar di ayat 42 ini, pilar yang fundamental yang menjadi penyokong bagi kehangatan suatu gereja, yaitu gereja yang perdana di bagian ini. Di ayat 42 bagian awal dikatakan mereka bertekun dalam. Ini kata-kata yang mungkin kalau kita baca kayaknya ya biasa aja. Orang bertekun, kalau kita kerjakan juga harus tekun gitu ya, supaya kita berhasil, kita dari yang nggak bisa sampai kita bisa, itu butuh yang namanya ketekunan. Tetapi ketekunan
ketekunan di sini ini menjadi sesuatu yang kata kunci gitu ya, karena berasal dari kata Yunaninya proskarterontes, yang berarti mereka berdedikasi secara konstan, secara terus-menerus untuk give the most itu atau memberikan yang terbaik. Jadi spiritnya mereka itu mendedikasikan diri mereka untuk memberikan yang terbaik apa yang mereka bisa berikan. Terhadap apa? Terhadap hal-hal ini. Hal-hal apa? Mari kita lihat satu persatu gitu ya. Yang pertama, bertekun pada kebenaran. Mereka terus berakar pada kebenaran di dalam Kristus. Di ayat 42a dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, tentu mereka di zaman itu belum memegang seperti kita di zaman ini satu Alkitab seperti ini. Makanya yang di sini ditulisnya bukan mereka bertekun dalam pengajaran Alkitab, tidak seperti itu. Tapi yang dikatakan adalah pengajaran rasul. Tapi ini juga adalah Christ center gitu ya. Tetap pusatnya adalah Kristosentris. Nah, hal pertama yang mereka lakukan bukan program keakraban. Bagaimana bisa menjadi gereja yang sukses, gereja yang bisa menarik beribu-ribu jiwa lagi. Bukan seperti itu. Tetapi pilar pertama yang menyokong munculnya gereja yang hangat adalah komitmen atau ketekunan untuk terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, mereka tidak hanya datang ibadah. Mereka tidak hanya menikmati akan kebersamaan dengan saudara seiman mereka gitu ya. Tetapi mereka itu terus bertekun. Mereka terus belajar, terus ingin tahu kebenaran firman Tuhan. Mereka lapar akan kebenaran Injil yang baru saja mereka terima itu. Mereka masih penasaran apa sih itu maksudnya. Mereka masih terus ingin bertanya, terus ingin tahu apa sih ini, bagaimana sih melakukannya, bagaimana harus hidup di dalam Tuhan itu. Nah, mereka ingin tahu lebih banyak dan terus lebih banyak lagi gitu ya, tentang siapa Yesus, apa yang dia ajarkan, dan bagaimana hidup bagi Yesus itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita ditanya gitu ya, kira-kira kita itu secara pribadi lebih senang mendengar khotbah yang lucu, khotbah yang penuh dengan cerita jenaka, membuat kita bisa ketawa ketiwi, yang penuh dengan motivasi, atau kita masih tetap juga mau bukan cuma sekedar lucu yang penting, tetapi yang penting adalah bagaimana firman Tuhan itu dibedah, diekspos ayat demi ayat, penjelasannya detail. Kita diberitahu dulu konteksnya apa sih, terus korelasinya dengan hidup kita sekarang itu seperti apa sih. Nah, kira-kira kita pilih yang mana? Ya tentu biar gak ngantuk ya yang lucu-lucu dikit lah gitu ya, yang ada guyu-guyunya sedikit, yang gak terlalu serius. Ya memang betul sih kita perlu tahu konteksnya, tapi kita juga kadang tidak bisa dipungkiri ngantuk. Itu kan, itu tidak bisa dipungkirin gitu ya. Kadang kita maunya matanya terbuka, tapi tanpa disuruh dia langsung menutup dengan sendirinya gitu ya. Nah, mana yang lebih kita pilih? Apakah kita lebih memilih untuk kita hang out dengan para bestie kita, kemudian kita arisan di sana dan di sini, atau kita memilih untuk memberikan diri, saya mau ikut KTB, saya mau memberikan waktu saya ya barang 2 jam, atau mungkin kalau ibu-ibu biasanya agak lebih lama gitu ya, bisa sampai 3 jam. Oh, curhatnya banyak di KTP itu. Apa yang kita pilih? Nah, silahkan menjawab di dalam hati kita masing-masing gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kehangatan sejati itu tidak bisa dibangun di atas pasir yang namanya emosi atau preferensi pribadi saja. Saya lagi seneng, saya lagi on fire, saya akan di gereja 24 hours 7 days. Wah, ngalah-ngalahin Boxu Thompson gitu kan. Setiap hari, setiap waktu mau di gereja. Bukan itu esensinya. Tetapi kehangatan yang sejati itu harus dibangun di atas batu karang kebenaran Kristus. Persekutuan atau koinonia yang tidak didasarkan pada kebenaran adalah persekutuan yang rapuh. Dan itu persekutuan yang dangkal, karena tidak diajarkan kebenaran firman Tuhan. John Calvin di dalam salah satu bukunya Institute of the Christian Religion mengidentifikasikan tanda gereja sejati adalah firman Allah diberitakan dengan murni dan didengarkan, dan sakramen-sakramen dilayankan sesuai dengan ketetapan Kristus gitu ya. Jadi fondasi pertama dan utamanya adalah firman
Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, permisi tanya gitu ya. Apakah kita itu mencintai kebenaran firman Tuhan lebih dari kita mencintai kenyamanan diri kita? Sudahkah kita menunjukkan kecintaan kita kepada firman Tuhan itu dengan secara rutin hari demi hari membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan itu? Tentu kita masih terus berjuang. Keinginan hati kita yang terdalam setiap tahun ketika kita membuat resolusi tahun 2025, kita pasti ingin Tuhan tolong supaya aku semakin setia, semakin rajin di dalam membaca firman Tuhan. Bulan Januari lewat, aman Tuhan, terima kasih. Bulan Februari dan seterusnya, mulai, aduh Tuhan, ini hari ini berat sekali, pekerjaan sampai malam sekali udah nggak kuat gitu ya, dan lain sebagainya. Akhirnya mulai bolong. Kalau bolong jangan diteruskan. Mari terus minta kekuatan Tuhan supaya Tuhan menolong kita punya lagi kecintaan akan firman itu, dan kita mulai mencoba lagi untuk baca lagi. Walaupun mungkin belum dengan speed seperti yang kita harapkan, belum seperti apa yang kita sudah bayangkan dan idam-idamkan, yang sudah kita canangkan gitu ya. Tapi mulailah, melangkahlah daripada kita berdiri di tempat. Nah, gereja yang hangat adalah gereja di mana jemaatnya bersama-sama tunduk. Setiap masing-masing pribadi kita itu tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika setiap kita tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, maka itu akan berdampak bagi kehidupan komunal kita sebagai satu gereja Tuhan. Karena apa? Dengan kita secara bersama-sama terus hidup dalam takut akan Tuhan, disitulah kehangatan itu muncul. Karena kita tahu, oh iya, rekan saya ini punya kekurangan, saya bisa paham, saya bisa mengerti, saya bisa mentolerin. Tapi kalau kita tidak memegang teguh kebenaran firman Tuhan itu, ya pasti kita akan jauh lebih cepat marah. Kita akan, alah, gitu lagi, nggak tobat-tobat gitu ya. Yang kita semua disatukan dalam sebuah naungan gereja, yaitu GSRI Bekasi, bukan karena selera musik kita sama, NKI sejati gitu ya. Bukan seperti itu. Tetapi juga bukan karena kita memiliki kisah hidup yang ya 11-12 sama, kita punya pergumulan yang sama. Bukan sekedar seperti itu, tetapi karena kita sama-sama percaya kepada Injil. Kita sama-sama mengakui Allah Tritunggal yang firman-Nya iya dan amin, yang kita jadikan pedoman bagi kehidupan kita hari lepas hari. Itu pilar yang pertama. Pilar yang berikutnya adalah, yang kedua adalah kehangatan yang terwujud nyata di dalam komunitas yang radikal, yaitu di dalam persekutuan gitu ya. Mereka bertekun di dalam persekutuan atau koinonia, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Wah, ini kalau buat kita sekarang ya rada mikir gitu ya. Masa rumahku juga rumah orang semua, kan nggak mungkin gitu ya. Nah, mari kita lihat apa maksudnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu kita pahami bersama bahwa kata koinonia atau persekutuan itu memiliki arti yang jauh lebih kaya daripada sekedar ngopi bareng gitu ya, daripada sekedar kita bercengkrama, guyon-guyon, saling menguatkan, saling mendoakan. Karena koinonia ini berarti sebuah partisipasi, berbagi hidup, dan juga partnership. Kok jadi connect terus? Jadi koinonia itu berarti partisipasi, berbagi hidup, maupun juga partnership di dalamnya. Di ayat 44 sampai 45 kita dapat melihat bagaimana koinonia ini dipraktekkan, yaitu mereka bersatu dan berbagi kepunyaan. Membagi kepunyaan mereka di sini sama sekali bukan sebagai wujud nyata bentuk komunisme yang dipaksakan oleh negara. Harus yang berbagi, sekarang semua lagi susah, kalian harus bagi, yang punya harus kasih segala macamnya gitu ya. Bukan seperti itu. Nah, koinonia di sini juga adalah sebuah sikap murah hati yang sesungguhnya meluap karena Injil gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang dipaksakan, tapi mereka ketika melihat saudara seiman mereka itu sedang berkekurangan, sedang berkesusahan, kemudian mereka secara sukarela itu menjual harta mereka untuk menolong saudaranya ini loh yang sedang kesusahan. Nah, itu yang dimaksud gitu ya. Dan ini merupakan sebuah ekspresi spontan dari kasih yang digerakkan oleh Roh Kudus, bukan karena aturan atau hukum yang kaku. Karena begini kalian harus melakukan seperti ini, bukan seperti itu. Nah, tapi setelah ibadah ini jangan kemudian kita aji mumpung gitu ya. Karena khotbah hari ini ngomong tentang berbagi. Oh, sekarang saya mau cari mangsa gitu ya. Siapa yang bisa saya pasang tampang
memelas, saya butuh bantuan gitu. Enggak seperti itu gitu ya. Jangan kita kemudian mencari kesempatan di tengah kesempitan gitu ya. Jangan kita ketika kita kesusahan atau kita sedang susah sedikit aja langsung minta tolong sama orang. Kita tidak berusaha tidak berusaha dulu bagaimana kita bisa menyelesaikan itu. Jadi jangan ya Bapak Ibu, jangan aji mumpung. Tapi kalau memang sedang di dalam kesulitan atau pergumulan, ya silahkan berbagi, menceritakan kepada orang yang kita anggap bisa dipercayai, yang juga bisa mendukung kita di dalam doa, yang juga bisa menguatkan kita, yang bisa menjadi kawan seperjalanan kita. Bukan kita mencari orang yang bisa kita jadikan mangsa. Bukan seperti itu konsepnya. Nah Bapak Ibu Saudara, koinonia di zaman ini memang memiliki satu tantangan yang tidak mudah gitu ya. Kalau nggak percaya bisa tanya ke Pak Sanengenigea atau Pak Yonatan juga yang sudah pernah menjadi majelis bagian koinonia gitu ya. Banyak banget tuh yang harus dikerjakan. Bayangkan ini salah satu saja. Setiap 4 bulan sekali harus mempersiapkan jadwal pelayanan ibadah dari yang asyar, kolektan, multimedia, singer, dan sebagainya. Itu namanya nggak boleh ada yang tempuk satu sama lain. Dari pewarta dan lain sebagainya. Itu tidak mudah gitu. Dan itu pasti bergumul gitu ya. Tapi sekalipun tidak mudah dan selalu bergumul, bahkan mungkin juga terus minta bantuan orang, meminta bantuan untuk bantu ngecekin juga gitu ya. Toh nyatanya Pak Yonatan bisa menuntaskan dan sekarang memberikan tongkat estafet itu kepada Pak Sanengenigea gitu ya. Dan Pak Sanengenigea sekarang pun juga sedang berjuang Bapak Ibu untuk dia bisa membuat jadwal itu tidak ada yang tempuk sana sini, dan setiap kita juga supaya semuanya bisa terlibat di dalamnya. Mungkin ada beberapa yang bergerak gitu ya, dalam arti ada majelis-majelis juga kami hamba Tuhan mulai, kalau bahasa kasarnya tuh nodongin, ayo ikut pelayanan, mau pelayanan apa gitu ya. Tapi itu adalah salah satu bentuk wujud bagaimana kita berkoinonia bersama gitu ya. Nah di koinonia di zaman ini tantangannya tuh apa yang membuat susah? Karena di zaman ini tidak bisa dipungkiri bahwa kita ada di zaman di mana budaya individualisme itu semakin kuat, semakin tinggi. Banyak yang lebih sibuk memikirkan diri mereka sendiri. Maunya kalau datang ibadah, memberikan persembahan, dengar firman Tuhan, pulang. Tenang gitu ya. Tapi bersyukur jemaat-jemaat GSRI Bekasi ini walaupun sampai harus ditanyain satu-satu gitu ya. Tapi kalau nggak ditanyain satu-satu pasti juga kita mau maju untuk memberikan diri itu kan juga mikir gitu ya. Apalagi kita ada di budaya Indonesia yang kayaknya kalau memberikan diri nanti dipikir sok-sokan gitu ya. Tetapi bersyukur sekalipun dengan pendekatan-pendekatan yang beragam gitu, ada yang juga memberikan diri, ada yang mau memberikan dirinya dengan mudah gitu ya, dengan sukarela dan sukacita. Kapanpun saya siap untuk membantu gitu kan. Dan itu terlibat aktif. Semakin kalau saya perhatikan dari waktu ke waktu semakin banyak orang yang mau terlibat di dalam, baik itu di ibadah maupun di persekutuan-persekutuan kategorial gitu ya. Nah, apa jawab kita ketika kita ditanya pertanyaan-pertanyaan berikut? Seberapa hangat sih kita itu terbuka bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Seberapa hangat kita membuka pintu rumah kita untuk orang itu bisa datang dan mungkin hanya sekedar curhat, sekedar berbagi hidup, sekedar berbagi apa sih yang sedang dialami, yang sedang digumulkan, apa yang perlu didoakan, itu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kehangatan gereja itu diuji bukan saat semuanya baik-baik saja. Tetapi saat ada jemaat yang bergumul di dalam sakit, dalam bencana beberapa waktu lalu banjir, dan kemudian gereja mulai sibuk kita mencari bagaimana kita harus menolong, kita ke sana, kita memberikan bantuan yang bisa kita bantu. Atau mungkin ada yang kehilangan, sedang ada di dalam kedukaan, bagaimana kita berbondong-bondong juga datang untuk memberikan kekuatan, penghiburan. Atau mungkin yang sedang di dalam keadaan mencari pekerjaan atau kehilangan pekerjaan. Bagaimana fungsi kita sebagai saudara seiman kita? Koinonia sejati adalah kasih yang berkorban secara praktis, bukan cuma teoritis, tapi ada realitanya, gitu ya. Dan itu pilar yang kedua. Yang ketiga, yaitu kehangatan yang dipelihara di dalam penyembahan bersama. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Dan makan bersama dengan gembira dan tulus hati.
Nah, mereka tidak hanya bersekutu secara horizontal atau antar sesama satu sama lain, mereka juga bersekutu secara vertikal, yaitu kepada Tuhannya, gitu ya. Memecahkan roti di sini merujuk pada perjamuan kudus dan makan bersama, dan berdoa adalah nafas hidup mereka. Gitu ya. Oke. Artinya mereka melakukannya dengan konsisten. Di ayat 46 dijelas tulis tiap-tiap hari, dan dilakukannya itu dengan sikap hati yang benar dan dengan tulus dan dengan gembira. Nah, kehangatan komunitas itu mereka jaga dan terus dibakar oleh perjumpaan mereka yang terus-menerus dengan Tuhan di dalam ibadah, sakramen, dan juga doa. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kehangatan komunitas itu terus dijaga, terus dibakar oleh perjumpaan dengan Tuhan di dalam ibadah, sakramen, dan doa, maka ibadah hari Minggu, persekutuan doa, persekutuan kategorial, itu bukan sekedar kewajiban mingguan yang dingin, yang kita lalui hanya dengan kita datang, duduk, kemudian pulang. Tapi ibadah Minggu, persekutuan doa, dan juga persekutuan-persekutuan kategorial lainnya sesungguhnya merupakan momen satu keluarga, satu komunal kita jemaat GSRI Bekasi ini, di mana kita berkumpul di meja Bapa kita. Secara komunal, secara bersama-sama kita dapat beribadah kepada Tuhan, menikmati perjumpaan dengan Tuhan dan saudara seiman kita. Nah, caranya bagaimana? Jika kita ingin gereja kita hangat, ya harus matiin AC, enggak begitu gitu ya. Kita harus berhenti untuk sekedar menjadi konsumen di dalam ibadah. Mungkin kita datang terlambat dan pulang paling cepat gitu ya. Kita harus berani untuk mengambil satu langkah lebih maju, yaitu mau terlibat di dalam pelayanan gerejawi, saling mendoakan satu sama lain, dan terus merindukan perjumpaan dengan Tuhan secara terus menerus. Nah, Bapak Ibu yang rajin ikut persekutuan doa pasti tahu kebiasaan kita gitu ya. Sebelum misalnya memulai persekutuan doa Rabu via Zoom gitu ya, biasanya jam 7 kurang itu kan Zoom udah mulai dibuka. Nah, di situ kita punya sedikit waktu saling sapa, saling guyon gitu ya. Walaupun kadang ada iseng-isengnya sedikit, tapi disitulah kita bisa melihat bagaimana kita ini satu keluarga. Kita saling mendukung. Mungkin di tengah segala keributan kita hari itu gitu ya, kita mendapat guyonan itu, kita mendapat gelitikan itu, kita jadi ketawa, kita bahagia kembali. Nah, kadang juga ada cerita-cerita atau kisah-kisah yang dialami hari itu diceritakan menjadi satu pengalaman yang dapat kita pelajari bersama. Juga ada ruang untuk kita bersaksi apa yang sedang kita gumulkan, misalnya mungkin kemudian dijawab Tuhan dan lain sebagainya. Atau yang mungkin biasa datangnya di doa pagi setiap hari Sabtu, Minggu kedua dan keempat gitu ya. Sebelum persekutuan itu kita biasanya juga ngobrol. Biasanya sebelum jam 8 itu banyak yang sudah datang, kita ngobrol-ngobrol, bahkan kadang sampai kebablasan gitu ya. Jam 8 lebih 5 kita baru mulai persekutuan doanya, dan setelah selesai pun tidak langsung pulang juga. Kita masih lanjut ngopi, lanjut ngeteh, dan gak lupa menikmati singkong goreng dari kebun Pak Warto gitu ya. Nah, jadi kita bersekutu, kita beribadah, kita berbagi beban, kita saling mendoakan, dan inilah yang membuat hidup kita itu menjadi lebih hidup. Nah, jadi ayo yang belum ikut doa, kita ikut doa gitu ya. Baik itu yang lewat Zoom maupun yang lewat onsite gitu ya di hari Sabtu. Mungkin ada kita yang di awal tahun 2025 punya resolusi, tahun ini saya akan rajin ikut persekutuan doa Rabu ataupun doa Sabtu. Ternyata sekarang udah bulan November dan tidak pernah ikut sama sekali. Jadi sebelum tahun ini berlalu, biarlah resolusi itu mungkin cuma sekali dua kali, ya ikut aja gitu. Daripada tidak sama sekali. Lebih baik kita mencoba dan melangkah daripada kita menutup tahun, ya ternyata resolusi ini percuma, tidak berjalan sama sekali gitu ya. Dan yang keempat, pilar yang keempat adalah yang terakhir, kesaksian. Kehangatan yang muncul di dalam gereja itu sudah seharusnya kemudian menjadi kesaksian yang kuat gitu ya. Dikatakan di ayat 43 dan 47, maka ketakutanlah mereka semua dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah
mereka. Kehidupan gereja atau komunitas yang memiliki 4 pilar yang kuat ini akan menghasilkan 2 reaksi dari dunia di luar. Yaitu dunia di luar itu akan menjadi takut atau dalam bahasa Yunaninya itu phobos, bukan ngobos gitu ya. Tapi ini adalah juga yang kedua adalah dia karin, disukai. Ini artinya. Supaya nggak bingung. Yang pertama ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena mereka begitu kagum akan kuasa Tuhan yang nyata lewat mujizat dan kemudian kasih karunia yang dinyatakan. Mereka membuat orang-orang itu jadi lihat, oh ternyata orang Kristen itu seperti ini. Ternyata mereka itu berbeda, punya cara hidup yang berbeda. Nah, artinya kehangatan internal gereja seperti kasih, kemurahan hati, sukacita itu terlihat di dunia luar dan menjadi display atau menjadi pameran realitas Injil yang bisa dirasakan oleh orang di sekitar kita. Injil tidak hanya diberitakan oleh Petrus, tetapi Injil kemudian dipertontonkan melalui kehidupan yang nyata oleh setiap umat Tuhan. Dengan kehidupan yang menyuarakan akan kasih Tuhan secara nyata, maka orang di luar lingkup jemaat kita, di luar lingkup GSRI Bekasi itu kemudian melihat dan terberkati. Sehingga mereka pun akhirnya juga menjadi percaya dan Tuhan kemudian menambahkan jiwa-jiwa karena orang-orang di luar sana melihat, oh ternyata orang Kristen seperti ini, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang namanya pertumbuhan gereja itu memang merupakan pekerjaan Tuhan. Itu betul, Tuhan yang bekerja. Tetapi ingat bahwa Tuhan memakai komunitas yang hangat, yang mencerminkan kasih-Nya sebagai alat utamanya menjadi etalase yang dapat dilihat secara langsung oleh dunia. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa strategi atau program atau acara mendatangkan guest star yang dikenal orang, yang megah gitu ya, itu bukan sarana penginjilan terbesar. Tetapi sarana penginjilan terbesar dan yang paling berdampak adalah ketika setiap anggota gereja, setiap anggota jemaat GSRI Bekasi itu, setiap kita dapat merepresentasikan kasih Kristus bagi orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita aja antara apa yang kita ucapkan dan yang kita lakukan tidak sama, kita selalu mengagung-agungkan Tuhan secara mulut kita, tetapi hidup kita tidak pernah mencerminkan itu. Kita tidak pernah menunjukkan bagaimana hidup kita ini dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Bagaimana orang di sekitar kita itu bisa melihat Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita berkuar-kuar, kita harus berintegritas, tetapi nyatanya di dalam setiap kehidupan kita tidak pernah berintegritas. Justru kita terus berkompromi dan berkompromi. Bagaimana orang melihat Kristus di dalam hidup kita. Karena itu mari kita renungkan bersama. Apakah kehidupan kekristenan kita, kehidupan bergereja kita, itu membuat orang luar itu tertarik kepada Kristus? Atau justru mereka melihat bahwa, oh orang Kristen tuh kayak gitu ya. Isinya sebentar sedikit gontok-gontokan, nanti sebentar sedikit bertengkar, sebentar sedikit selisih pendapat, pindah gereja. Atau orang Kristen itu isinya kalau ketemu cuman gosip dan penuh kemunafikan. Nah, kehangatan sejati yang berakar pada Injil adalah kesaksian yang paling kuat. Ya Bapak Ibu Saudara, sekalipun bagian yang kita renungkan ini merupakan potret cara hidup jemaat yang pertama gitu ya. Tetapi bukan berarti gereja yang hangat di Kisah Para Rasul 2 ini merepresentasikan gereja yang sempurna. Kenapa demikian? Karena kalau kita baca Kisah Para Rasul di pasal-pasal berikutnya, kita juga lihat bagaimana mereka juga terus bergumul dengan yang namanya dosa. Dosa itu tetap ada. Jadi sekalipun gereja tidak sempurna, tetapi gereja yang muncul setelah Pentakosta itu adalah gereja yang hangat. Gereja yang punya fokus yang jelas. Apa yang jadi fokus mereka? Pertama adalah kebenaran. Dan yang berikutnya komunitas. Yang ketiga penyembahan. Ini yang menjadi fokus mereka. Dan yang terakhir mereka bersaksi secara efektif melalui apa? Melalui kehidupan mereka. Ini yang menjadi fokus dari gereja yang pertama-tama setelah Pentakosta. Nah, bagaimana gereja itu bisa secara konsisten berfokus pada keempat hal ini? Dengan menyalakan api Injil yang sanggup mentransformasi orang per orang. Mereka mengasihi satu sama lain
karena mereka sadar betapa besarnya kasih Kristus yang telah mengasihi mereka. Mereka murah hati karena mereka telah menerima karunia yang besar, yaitu pengampunan dosa. Jadi kehangatan gereja itu adalah pantulan atau refleksi dari kehangatan kasih karunia Allah di dalam Kristus yang sudah kita hidupi hari demi hari. Kita tidak bisa merekayasa kehangatan itu, Bapak Ibu. Dengan program-program yang kita buat gitu ya, dengan cara-cara jitu, tips-tips jitu untuk membuat seolah-olah gereja kita ini adalah komunitas yang hangat, itu tidak akan bisa gitu ya. Kita bisa hangat secara natural dan konsisten kalau kita kembali kepada sumber api itu, yaitu Yesus Kristus. Maka hari ini panggilan bagi kita, bagi setiap kita untuk bisa menjadi gereja yang hangat adalah yang pertama, jika ada di antara kita yang merasa dingin atau kita merasa sendirian di tengah begitu banyak orang nih, ayo kita jangan menunggu untuk dihangatkan. Tapi mari kita datang mendekat kepada api itu. Mari kita bertekun di dalam pengajaran. Mari kita membaca Alkitab. Kita ikut KTB. Mari terlibat di dalam persekutuan-persekutuan kategorial. Entah itu di ibadah maupun kategorial di PW, di Vessel, sekolah minggu dan lain sebagainya gitu ya. Jangan pulang cepat-cepat gitu ya. Salaman dulu. Jangan-jangan kalau saya coba tanya kanan kirinya aja sekarang kalau ditanya jangan-jangan gak tahu namanya. Itu kan bahaya gitu ya. Kita duduk ketika nanti pulang ditanya tadi duduk sama siapa? Nah sebelahnya kalau nggak tahu kan gawat gitu ya. Kalau yang sudah biasa, karena biasa kan kalau di gereja itu punya kursinya masing-masing. Kayaknya nggak ada namanya, tapi di situ ada namanya sebenarnya. Oh di sini biasa Pak Herman, Pak Thompson, Pak Darius gitu kan. Termasuk sampai di belakang-belakang gitu. Nah jangan-jangan coba kita tengok sebelah kita kenal nggak tuh? Kalau kenal ya puji Tuhan, dan harusnya memang seperti itu gitu ya. Nah berdoalah supaya juga kehangatan ini terus ditemukan di dalam apa? Di dalam keterlibatan kita. Bukan cuma sekedar kita terisolasi dan kita cuma sendirian datang ke gereja terus gak kenal siapa-siapa gitu ya. Dan bagi kita yang mungkin sudah merasa hangat, kita merasa sudah nyaman di gereja ini gitu ya. Mari kita juga coba cek. Apakah kehangatan kita itu hanya sebatas lingkaran kecil? Orangnya itu aja. Si dia lagi. Dia lagi gitu ya. Atau kita sudah mulai membuka perluasan yang lebih luas. Mari kita coba cari tahu gitu ya. Panggilan kita itu adalah memperluas radius kita. Bukan cuma di situ-situ aja, tapi kalau sudah kenal orang ini, kita besok coba lagi kenalan dengan yang lain. Undang orang baru, teman-teman kita di luar gereja untuk mungkin ikut beribadah di tempat kita atau main di tempat kita. Mungkin ketika ada ibadah wilayah dan itu ada di rumah kita, mungkin ada tetangga-tetangga yang bisa kita ajak untuk mereka bisa lihat ini loh komunitas saya yang hangat gitu ya. Nah mari cari tahu juga apa yang menjadi kebutuhan saudara-saudara seiman kita. Jadilah jawaban doa bagi saudara-saudara seiman kita. Karena sekian ratus orang yang hadir pagi hari ini, ada sekian ratus juga pergumulan yang sedang dihadapi. Dan kita tidak akan bisa survive kalau kita tidak punya kawan seperjalanan gitu ya. Dan yang ketiga, bagi kita sebagai satu tubuh, kita tidak bisa kembali kepada abad pertama, tapi kita bisa kembali pada fokus yang sama. Mari kita bersama-sama meminta Roh Kudus untuk menyalakan kembali api di gereja kita. Mari kita berkomitmen ulang untuk mencintai firman-Nya, mengasihi satu sama lain, dan secara praktis kita menyatakan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita menyembah dengan tulus hati. Dan yang keempat, mari kita terus berdoa dan menghidupi Injil yang kita percayai agar dunia melihat kita. Dan bukan hanya melihat gedung yang bagus, musik yang keren, sekarang punya band musik yang meriah setiap minggu kelima karena pakai band. Tetapi biarlah orang di luar sana itu melihat komunitas yang begitu hangat karena kasih Kristus itulah yang mengikat setiap kita tanpa terkecuali. Sehingga akhirnya mereka pun dapat berkata, aku mau loh jadi bagian dari jemaat GSRI Bekasi itu. Ternyata mereka keren. Mereka benar-benar hangat, mereka saling peduli. Dan biarlah kehangatan gereja kita menghangatkan hidup yang dingin, menghangatkan kehidupan yang sedang merasa hampa, atau yang mungkin sedang merasa di titik di mana hidupnya begitu gelap. Tuhan menolong setiap kita untuk menjadi gereja yang hangat dan terus memegang dan menghidupi 4 pilar, 4 fokus yang
dilakukan oleh gereja ada mula-mula. Biarlah kebenaran ini menjadi dasar hidup kita, dan komunitas GSRI Bekasi ini menjadi komunitas yang menyuarakan akan kehangatan kasih Kristus yang terwujud juga di dalam penyembahan kita, dan hingga akhirnya dunia juga bisa melihat akan kebesaran kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa.